Halo, kami dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga, Prodi Aquakultur Angkatan 2020. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teknis budidaya udang faname, Lithopenaeus fanamei pada tambak sumber intensif Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu persiapan tambak dan pemeliharaan udang. Pengamatan konstruksi tambak meliputi kolam pemeliharaan, central drain, saluran inlet dan outlet. Tambak terdiri dari beberapa bagian, diantaranya kolam pemeliharaan, central drain, saluran inlet dan outlet. Kolam pemeliharaan yang ideal pada budidaya udang faname memiliki tinggi 2 meter dengan tinggi air 80-120 cm. Central drain berbentuk lingkaran dengan kemiringan 10 derajat. Di tengah-tengah sentral terdapat pipa yang terhubung langsung dengan saluran outlet dan juga terdapat selang untuk penyiponan. Pada saluran outlet terdapat pipa untuk pembuangan lumpur beserta kotoran dari tambak yang terhubung dengan sentral. Saluran inlet memberikan pasokan air ke dalam tambak selama 24 jam. Penggunaan kincir dan tata letak. Kincir berpengaruh dalam kegiatan budidaya udang faname. Fungsi kincir antara lain membentuk arus yang penting untuk ekosistem tambak, serta sebagai alat untuk mempermudah difusi oksigen. Kincir terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1 HP atau horsepower dan 2 HP. Perbedaan antara kincir 1 dan 2 HP yaitu terletak pada tegangan listrik dan jumlah daun kincir. Pada kincir 1 HP membutuhkan 750 watt, sedangkan pada kincir 2 HP membutuhkan 1500 watt. Daun kincir pada jenis 1 HP berjumlah 2 daun kincir, sedangkan 2 HP berjumlah 4 daun kincir. Jenis kincir 1 HP dapat digunakan untuk 25.000 ekor udang dengan luasan sekitar 200 hingga 300 meter persegi. Penataan jarak antara kincir dengan dinding kolam yaitu 4-5 meter dengan tujuan supaya pakan tidak terbawa arus kemana-mana. Hal ini dikarenakan udang cenderung berada di pinggir kolam. Jarak antar kincir 1 HP yaitu 25 meter, sedangkan kincir 2 HP bisa berjarak hingga 40 meter. Jarak kincir dengan sentral yaitu 8 meter supaya lumpur terkunci pada central drain dan tidak tercampur dengan air. Controlling kincir dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi kincir seperti lumut, letak kemiringan, oli, dinamo, dan lain sebagainya. Perawatan kincir dapat dilakukan dalam kolam atau dikeluarkan terlebih dahulu dari kolam. Pada kondisi normal, satu kincir dapat menghasilkan 400 hingga 500 kg udang. Penggantian kincir dapat dilakukan apabila ada stok lebih dan tetap pembersihan secara rutin pada kincir pada saat budidaya atau setelah panen. Yang selanjutnya yaitu penggunaan autofeeder. Autofeeder merupakan alat yang diletakkan di atas tambak yang berguna untuk menampung pakan udang dan melepaskannya pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu secara otomatis. Ada beberapa jenis autofeeder pada budidaya udang faname, terbagi berdasarkan bahan beserta kecepatan putaran atau RPM. Autofeeder diisi pakan berupa pelet dengan kapasitas sesuai pemakaian. Jadi ini sampai 8 baru dikeluar lagi, kembali penuh lagi 8 menit lagi, keluar lagi. Ini damarnya. Tahu cara settingnya? Settingnya gimana? Settingnya kan kalau sini naik, ada nambah, iya. Ada yang pencet, ada yang putar. Kalau timer ada 2, ada yang putar gini, ada yang tekan. Ngerti. Depannya itu apa Pak? Yang hitam itu. Kita mana? Kontaktor. Depan tadi yang depan. Ini. Iya. Ini skakel on off. Kalau ini hidup, mati. Kalau gini keluar lagi. Oh, Setiap 1 kali keluar mungkin setengah kilo. Berapa detik tadi itu buangnya? 2. 3 detik, 8 menit. Karena ini beda. Ini namanya Oh, 3. Kalau yang sana RPM-nya tinggi. Itu berapa pas itu? Pemeliharaan udang meliputi cek kualitas air, pH, salinitas, ancol, busa, dan warna air. Pemeliharaan udang diawali dengan pengecekan kualitas air yang meliputi pH, salinitas, busa, dan warna air.
pH diukur dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. pH yang optimal pada pemeliharaan udang faname berkisar 7,5 sampai 8,7. Salinitas diukur dengan alat refraktometer. Salinitas pada udang faname umumnya payau yang berkisar 15-25 ppb. Akan tetapi udang faname bersifat euryhalin yang mempunyai toleransi yang luas terhadap salinitas. Jadi udang faname dapat tumbuh pada salinitas rendah maupun tinggi. Untuk pengecekan busa dapat diamati langsung menggunakan visual. Busa pada tambak udang dihasilkan oleh aktivitas bakteri di mana terlalu banyak busa yang dihasilkan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem tambak udang. Warna air pada budidaya udang tambak berbeda-beda tergantung beragamnya plankton yang ada, di mana warna air hijau biasa didominasi oleh plankton chlorophyceae, sedangkan air yang berwarna kecoklatan didominasi oleh biatin yang mengandung silika. Pada air yang kemerahan biasanya terdapat plankton berjenis Dinoflagellata. Akan tetapi keberadaan plankton ini jika berlebih dapat berdampak buruk pada kelangsungan hidup udang. Pemberian kapur CaCO3 dapat membantu untuk menstabilkan warna air pada budidaya udang. Pembuatan campuran pakan. Pakan udang terdiri dari berbagai macam bentuk seperti powder, scramble, dan pelet. Pada stadium larva biasanya diberikan pakan berupa artemia dan lebih mengandalkan pakan alami yang ada di perairan. Setelah memasuki stadium dewasa, udang sudah dapat diberikan pakan pelet. Biasanya pelet yang diberikan akan dicampur dengan vitamin dan tetes tebu yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan udang. Selanjutnya, pakan tersebut akan diangin-anginkan lalu dapat diaplikasikan menggunakan autofeeder atau pemberian pakan secara manual. Penyiponan dan pembuatan kotoran. Penyiponan ini berfungsi untuk mengambil kotoran sisa yang ada di dalam tambak. Penyiponan dilakukan menggunakan pipa berukuran 4 dim. Pipa tersebut terhubung dengan sentral yang akan mengalirkan langsung ke saluran outlet. Pada saluran outlet terdiri dari pipa untuk pembuangan lumpur dan kotoran. Teknis pemaninan udang faname. Yang pertama yaitu adalah persiapan panen. Persiapan panen parsial diawali dengan udang dipuasakan selama 24 jam dengan tujuan untuk memancing udang masuk ke dalam soto atau sero udang. Panen parsial dapat menggunakan alat berupa soto atau sero udang ini tujuannya agar udang tidak stres saat tertangkap dan mengurangi mortalitas pada udang. Jika menggunakan jala akan menyebabkan kematian sisa udang yang ditambah itu lebih banyak. Sortir dan nge-size udang. Sortir dilakukan untuk memisahkan udang yang layak atau yang tidak layak. Udang yang tidak layak adalah udang yang memiliki ukuran tubuh yang terlalu kecil dan cangkang lunak atau pada saat proses molting. Udang dengan kualitas bagus biasanya akan dikirim ke pabrik dan dapat diekspor ke luar negeri. Untuk udang yang kualitasnya tidak bagus dapat dijual di pasar lokal. Setelah disortir, maka akan dilakukan sampling untuk mengetahui size udang. Pengangkutan udang dengan cara dicampur es secukupnya sehingga udang dapat awet, tidak membusuk dan bobot udang bertambah atau rendemen. Sebelum diangkut, didiamkan selama 3 hari terlebih dahulu agar bobot udang bertambah, sehingga menaikkan harga jual udang tersebut. Kemudian, pengangkutan dilakukan menggunakan truk khusus angkut udang. Perbedaan panen parsial dan panen total. Jika panen parsial menggunakan sero atau soto udang, sedangkan panen total dilakukan dengan membuka saluran outlet sehingga udang dapat keluar dan dijaring. Untuk sisa udang yang berada di tambak dapat diambil menggunakan jala. Panen parsial dilakukan di pertengahan budidaya untuk mengurangi biomasa di tambak sehingga udang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Panen total merupakan panen di akhir siklus di mana udang sudah sampai bobot yang ditargetkan. Yang pertama,
Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. See you di video selanjutnya. Makanya yang Melayu udah mari. Kenapa dia orang ini?